Student College merupakan sebuah jembatan yang dipersiapkan untuk calon mahasiswa dari luar Jerman untuk menghadapi dunia kampus. Siswa lulusan SMA Indonesia yang berkeinginan kuliah S1 atau Bachelor di Jerman harus menempuh Student College ini. Pada kesempatan ini, saya akan mencari informasi seputar Student College atau biasa disingkat Studcol dari salah seorang teman saya yang bernama Alwin Barahita. Berarti bisa kita simpulkan tidak bahwa sebetulnya Studcol itu sendiri tidak wajib. Iya. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Perkenalkan, nama saya Alwin. Saya udah kurang lebih 13 tahun di Jerman. Dulu pertama kali waktu saya ke Jerman itu melalui jalur yang tadi udah diceritain di awal, yaitu Student College gitu. Jadi Student College zaman dulu saya pertama kali datang itu bahasanya seperti Student College itu satu kewajiban, karena di Jerman SMA-nya itu sampai 13 tahun. Jadi sekolah dasarnya sampai 13 tahun. Jadi karena Indonesia itu 12 tahun, kita harus nambah 1 tahun. Dimana kita di dalam situ belajar bahasa Jerman juga. Itu yang satu. Terus yang kedua, tapi seiring berkembangnya waktu, ternyata kuliah di Jerman, sekolah dasar di Jerman itu berubah. Jadi dari 13 turun jadi 12. Tapi pada saat yang bersamaan, kita yang 12 tahun SMA-nya sampai SMA sekolah dasarnya tetap harus wajib melalui Student College. Kenapa kan itu? Nah, ini bisa menjadi, mungkin bisa jadi Zusammenfassungnya bisa ditarik kesimpulan bahwa Student College tetap menjadi suatu kewajiban bukan karena 12 tahun atau 13 tahunnya, tetapi karena ujian nasional atau 12 tahun sekolah dasar kita di Indonesia tidak dianggap setara oleh Jerman. Karena itu perlu yang namanya Student College, atau lebih khususnya bukan Student College-nya yang diperlukan, tetapi ujian terakhir Student College-nya, yaitu Verstellungsprüfung. Ya, mungkin muncul pertanyaan juga dari teman-teman yang berkeinginan untuk kuliah di Jerman. Pertanyaannya, padahal simpel, mengapa kok ijazah lulusan SMA kita tidak diakui oleh Jerman? Pertanyaannya cukup sulit ini ya, tapi saat ini kondisinya yaitu yang menentukan adalah KMK. KMK itu adalah Kultus Minister Conference, yaitu kumpulan dari Kementerian Pendidikan setiap negara bagian di Jerman. Mereka punya satu database yang namanya ANABIN, dan di database itu tersimpanlah semua informasi seputar pendidikan dari seluruh dunia untuk yang mau kuliah di Jerman atau kerja di Jerman ataupun sebaliknya gitu. Jadi itu merupakan satu database yang menjadi patokan hampir seluruh universitas atau tempat kerja di Jerman kalau mau ngambil mahasiswa atau siswa dari luar Jerman gitu. Tapi kenapa seperti itu? Saya bisa dibilang itu mungkin hak prerogatifnya gitu. Jadi seperti misalkan saya punya sekolah swasta di Indonesia, saya melakukan ujian tes masuk gitu, bukan karena saya meragukan kemampuan dia, tapi untuk kesetaraan kualitas tertentu yang saya inginkan, misalkan seperti itu. Dan menurut saya sih sah-sah aja. Oke. Berarti Studcol itu sendiri adalah ya tadi disebutkan juga di awal bahwa Studcol merupakan sebuah jembatan ya bagi calon mahasiswa dari luar Jerman atau dari luar EU. Oke, Student College itu tidak wajib untuk beberapa negara. Contohnya adalah misalkan di EU mereka nggak perlu, dan ada beberapa negara yang punya kerjasama khusus, bahkan dari Asia setahu saya juga ada, dan itu tanpa Student College. Atau kalaupun dia harus Student College, tidak ada batasan maksimal 2 tahun di Jerman sampai dia harus masuk universitas. Yang sedangkan di Indonesia harus Student College atau salah satunya yang wajib adalah Student College, dan yang kedua punya batasan waktu selama 2 tahun, kalau enggak selesai. 2 tahun itu adalah untuk Student Vorbereitung atau persiapan studi atau bagaimana? Iya, sejak menjejakkan kaki di Jerman, turun di bandaranya Jerman,
ditambah 2 tahun itu harus masuk universitas di Jerman, masuk universitas. Jadi bukan cuma lulus Studentkolleg tapi masuk universitas. Sementara lamanya Studco itu sendiri variasinya adalah secara rata-rata 90% itu 1 tahun, tapi ada 1 sampai 2 kota yang hanya 1 semester. 1 semester. Ya. Ya, di antara sekian banyak Studco yang ada di Jerman. Betul, betul. Oke, berarti ada juga yang tentunya tidak 2 semester. Iya. Tidak banyak mungkin. Hanya, setahu saya hanya 2. Satu Kaiserslautern dan yang kedua kalau nggak salah Mainz, tapi boleh dicek lagi. Oke. Ya, jadi di Studco itu mungkin nanti kita bisa lihat di websitenya. Ada daftarnya. Di situ juga disebutkan misalnya kalau calon mahasiswa itu ingin kuliah mengambil jurusan apa, terus di sana ada apa saja sebetulnya Studco itu yang nanti akan ditempuh oleh calon mahasiswa ini. Mungkin seperti kelas SMA di Indonesia, kalau di kita dibagi IPA, IPS, bahasa. Kalau di Jerman kebagi menjadi 5, teknik, medicine, biologi kedokteran itu di sini persiapannya, lalu ekonomi, Wirtschaft, sosial ekonomi, dan ekonomi, dan ada 1 G-kurs, 1 lagi bahasa Germanistik gitu, G-kurs. Jadi ada 5. Dari 5 ini nanti dia bisa menjurus ke banyak jurusan lain yang sangat mendetail di Jerman. Ya, jadi ada beberapa di antaranya tadi sudah disebutkan ya, ada V-kurs, ada G-kurs, B-kurs, SW juga ya. Oke. Tapi itu ada perbedaan tidak ketika misalnya mahasiswa itu nanti ingin masuk ke universitas dengan katakanlah Hochschule, kalau ada Fachhochschule ya di Jerman ya, Fachhochschule. Jadi kalau yang kurs tadi itu lebih berpengaruh ke jurusan. Lebih berpengaruh ke jurusan. Sedangkan misalkan kalau mau jurusannya kedokteran harus masuk M-kurs, nggak boleh yang lain. Kalau mau masuk teknik mesin harus T-kurs, nggak boleh yang lain. Kalau mau masuk teknik industri boleh T-kurs, boleh W-kurs gitu. Itu lebih ke jurusan. Nah, sedangkan kalau Hochschule atau universitas itu lebih ditentukan oleh jenis Studentkollegnya. Kalau misalnya Wismar, ada HS Wismar, setahu saya Wismar itu nggak bisa masuk ke universitas, tapi bisanya ke Hochschule atau Kiel, dia hanya bisa masuk ke Hochschule. Kalau misalnya di Berlin dia ada 2, yaitu Studentkolleg yang Hochschule dan Studentkolleg yang Uni gitu. Jadi kelasnya memang beda gitu. Jadi yang dapat ijazah dari universitas bisa masuk universitas dan Hochschule, yang Hochschule hanya bisa masuk Hochschule aja gitu. Itu yang lebih benar. Oke, jadi perbedaannya di situ letaknya ya. Kemudian kalau misalnya calon mahasiswa tersebut memang belum terlalu paham, apakah dia nanti bisa koresponden misalnya dengan Studco tersebut, misalnya meminta informasi tentang dokumen yang harus disiapkan untuk mengikuti Studco di sana, atau bagaimana biasanya waktu dulu? Seharusnya bisa, tapi secara logika sulit ya, karena mereka juga ngurus lamaran anak-anak dari seluruh dunia itu udah cukup kesulitan, udah cukup kerepotan. Jadi kalau pertanyaan itu sangat teknis sekali, saya rasa antara tidak dijawab atau jawabannya umum gitu. Tolong cek sini atau silahkan tanya ke DAD setempat gitu, atau DAD region Anda. Mungkin hanya seperti itu. Kalau saya dulu sempat dibantu sama guru bahasa Jerman saya. Dulu mungkin kalau dibilang agen, iya, tapi sangat kecil sekali agen saya waktu itu, hanya lebih ke privat sih, ke 4 orang guru dulu lulusan UNJ. Mereka lah yang ngebantu saya sampai saya kesini gitu, urusan lamaran, urusan bahkan tempat tinggal saya di sini gitu. Jadi dia yang kontak orang di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi apakah direkomendasikan ketika calon mahasiswa tersebut lebih memilih dengan bantuan agen kah, atau mandiri pun sebetulnya bisa untuk Studco ini? Sebenarnya mandiri pun bisa. Rekomendasi enggak dan enggak rekomendasi itu ada plus minusnya sih. Mungkin kalau misalnya saya boleh bandingkan gitu, yang mandiri dan yang melalui agen, mungkin kalau yang mandiri ini kalau dia nggak punya
tempat mendarat yang tepat gitu, atau kota atau lingkungan yang pas untuk dia datang ke sini, kelihatannya cukup akan mengalami kesulitan juga gitu, kayak mencari rumah, terus abis itu gimana cara melamar yang baik gitu. Jadi rasa kebersamaan teman seangkatan itu kelihatannya susah didapat, kecuali dia masuk sini ke Jerman terus dapat segerombolan anak Indonesia yang sedang kursus juga di sini, jadi rasa kebersamaannya itu ada gitu. Mungkin itu salah satu yang miss yang paling besar kalau mereka jalan sendiri. Selebihnya sih seharusnya kalau dia anak ini cukup kuat ya, cukup struggle dan mau belajar, mau mencari tahu terus yang mana yang benar, saya rasa sih nggak masalah sih gitu. Dia bisa mencari informasi gitu, nggak menggantungkan ke satu temannya aja atau kenalannya aja yang mungkin waktunya terbatas juga gitu. Itu sih. Baik, jadi ada plus minus ketika misalnya kita dibantu oleh katakanlah sebuah agen, karena di Indonesia sekarang cukup banyak juga yang menawarkan jasa untuk studco seperti ini, atau misalnya mandiri pun sebetulnya bisa, nggak menutup kemungkinan dengan cara-cara seperti itu, misalnya entah punya saudara atau teman atau siapapun di Jerman. Jadi ketika mahasiswa tersebut atau calon mahasiswa itu sudah siap dengan semuanya, katakanlah dia sudah lulus ujian nasional, kemudian langkah berikutnya apa ya? Sebenarnya yang ideal adalah idealnya memulai menciptakan niat untuk kuliah di Jerman sebetulnya sedini mungkin gitu. Perfect kalau misalnya kelas 1 SMA, kelas 2 SMA tuh udah kepikiran, oh saya mau ke Jerman nanti. Jadi bisa sembari kuliah sambil kursus bahasa gitu. Jadi nggak terlalu ngejar-ngejar banget gitu, nggak terlalu buru-buru banget. Itu perfect kalau misalnya skemanya seperti itu. Jadi bahasanya dipersiapkan. Terus lalu dokumennya pastinya, dokumen bisa dilihat di websitenya Kedutaan Jerman di Jakarta. Seharusnya persyaratan cukup lengkap di situ. Harus ditranslate ke penerjemah tersumpah melalui kementerian A, B, C, D, E, F, G. Lalu bikin blog account, lalu dokumen-dokumen lain, dokumen pendukung lain, buat janji ke Kedutaan Jerman, interview, lalu nunggu hasil sambil paralel ngurus Boerbung ke Studienkolleg dan kursus bahasa mungkin di Jerman. Oke, jadi tahapan yang semua tadi sudah disebutkan memang harus sedikit demi sedikit dilakukan oleh si calon mahasiswa tersebut. Jangan sampai misalnya nanti setelah waktunya memang sudah mendekati ujian Aufnahmeprüfung untuk studco, kan disebutnya ya, ujian masuk studco itu persyaratannya masih belum lengkap semua, kemudian juga visanya masih entah bagaimana dan seterusnya. Baik, itu kalau menuju persiapan ujian masuknya ya. Kalau setelah masuk di studco itu sendiri bagaimana keseharian dari siswa atau peserta studco? Kalau Studienkolleg itu bisa dibayangin mungkin kayak SMA tapi nggak terlalu full gitu. Jadi masuknya nggak jam 8 sampai jam 5 setiap hari, tapi mungkin masuknya kadang jam 8, selesainya jam 12 atau jam 1, atau masuknya jam 10 tapi sampai jam 4, jam 5 gitu. Jadi ganti-gantian, ada blok-bloknya gitu. Mungkin ada yang bolong di tengah-tengahnya, bisa jadi satu hari mungkin 3 sampai 4 jam di Studienkolleg. Gambaran dan setiap hari, selesai setiap hari. Ya, tergantung juga dia mengikuti kurs apa gitu. Iya, tapi kurang lebih dia akan sama kok. Yang M kurs, T kurs, B kurs harusnya dia beratnya bobot SKS-nya tetap sama. Gitu. Kemudian persyaratan yang paling berat katakanlah untuk memasuki studco itu sendiri apa sebetulnya? Persyaratan paling berat itu ujian masuknya sih ya. Ujian masuknya itu bahasa Jerman sih kalau boleh. Kan ujian itu hanya 2 ya. Ada satu yang pakai fisika tapi itu jarang banget. Sisanya hanya bahasa Jerman dan matematika. Dan setiap kota itu punya karakteristik soal yang beda-beda gitu. Temanya, jumlah soalnya, jenis soalnya itu beda-beda gitu. Jadi nggak menjamin gitu kita yang udah punya let's say kemampuan B1 dari Indonesia datang ke Jerman terus siap untuk menjawab soal tersebut. Nggak harus sih. Buku itu nggak apple to apple. Persiapannya bagus tapi nggak mesti, karena
dia punya karakteristik yang khusus soal-soal itu. Itu sih yang agak menjadi tantangan ya. Itu satu soalnya. Terus yang kedua itu yang biasanya miss itu kita datang ke sini hanya dengan modal 1-3 ujian aja, 1-3 ain landung untuk undangan untuk melakukan ujian masuk student college gitu. Padahal student college sendiri itu jumlahnya lebih dari 25 yang negeri, belum yang swasta gitu. Lebih dari 25 saya cukup yakin. Tambah yang swasta itu bisa hampir 40 mungkin hari ini. Untuk masuk Studcall sendiri itu ada biaya tersendiri untuk? Kalau yang negeri itu kalau dibilang biaya, saya lebih mau bilang itu lebih banyak ke gratisnya gitu, karena itu subsidi sebenarnya yang kita bayarkan. Misalkan di Berlin termasuk yang paling mahal yaitu 300 euro misalkan per semester. Tapi kita dapat semester tiket yang harganya kalau kita nggak pakai semester tiket ini kita keluarkan 70 euro kali 6, 420 euro. Itu harga tiketnya sendiri udah lebih mahal daripada semester tiket kita. Dan kita dapat fasilitas kelas, guru dan segala macam. Saya bisa bilang itu gratis, nggak ada. Jerman yang subsidi itu, pemerintah Jerman. Baik, jadi si calon mahasiswa tersebut, katakanlah misalnya contohnya tadi seorang calon mahasiswa kemudian ikut Studcall di sebuah kampus di Berlin, kemudian dia seperti status mahasiswa juga gitu ya, membayar SPP katakanlah seperti meskipun di Jerman tidak SPP sebetulnya. Semester tiket lebih tepatnya semester tiket. Oke, tapi fasilitas yang ada di kampus bisa digunakan semuanya. Iya. Ini ada kantin. Betul. Bahkan asrama pun mereka berhak kalau tempatnya ada mereka bisa melamar dan dapat. Asrama student. Tadi disebutkan bahwa ada sekitar 25-an kalau ya paling tidak Studcall minimal negeri di Jerman ya, seluruh Jerman. Tapi saya pernah membaca juga bahwa ketersediaan Studcall itu sebetulnya terlalu sedikit untuk pelamar yang sangat banyak dari seluruh dunia tentunya, yang katakanlah ujian atau ijazahnya itu tidak diakui oleh Jerman, termasuk Indonesia di dalamnya. Iya, bisa jadi. Nggak salah juga, statement itu nggak salah. Tapi Jerman ini, kalau misalnya kita mengenal Jerman itu hanya kampusnya, sebenarnya kita untuk mengembangkan pendidikan kita ya. Tapi Jerman itu punya sistem pendidikan yang lain yang sebenarnya lebih Jerman gitu, yaitu misalkan Ausbildung gitu. Nah, inilah sebetulnya yang bisa dimanfaatkan lebih dalam lagi, dieksplor lagi gimana caranya. Jadi bisa lebih termanfaatkan gitu. Lagi pula untuk cara masuk ke dalam ke dalam universitas itu, student college adalah jembatannya. Tapi yang kita perlu sebetulnya pintu akhirnya, which is itu Feststellungsprüfung namanya, ujian akhir student college. Kalau kita bisa nembus ini, pintu ini selesai, kita nggak perlu nginjek jembatan ini gitu. Jadi extend Feststellungsprüfung bisa dicoba kalau memang kemampuannya cukup gitu. Berarti bisa kita simpulkan tidak bahwa sebetulnya Studcall itu sendiri tidak wajib. Iya. Artinya ketika calon mahasiswa atau seorang pelamar dari Indonesia ingin kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jerman, kemudian dia tidak mengikuti Studcall, hanya mengikuti ujian akhir atau Feststellungsprüfung yang disebut dengan FSVP ya. Itu sebenarnya sah-sah saja, seperti itu ya? Betul. Ini saya jawabnya kurang begitu yakin, bukan karena saya nggak yakin sama jawabannya, justru saya yakin itu memungkinkan. Tetapi cara terbaik untuk menembus pintu itu adalah lewat jembatan itu pastinya. Kenapa? Karena seperti ujian masuk student college yang punya karakteristik beda, ujian terakhir student college ini dia lebih spesifik lagi gitu. Bahkan kita kalau misalnya mau kalau bahasa Jerman dia punya karakteristik soal yang beda-beda, ada CTS, ada teks production, temanya, cara menjawabnya, setiap guru punya style yang punya gaya yang berbeda-beda. Lain lagi kalau kita lihat fisikanya Berlin itu lebih ke mekanik, tapi fisikanya Köthen itu lebih ke fisika, mirip kayak fisika Indonesia gitu. Nah, hal-hal itu yang lebih unpredictable lagi, lebih sulit untuk dipersiapkan kalau kita nggak masuk student college-nya gitu. Jadi secara teori betul yang wajib itu adalah Feststellungsprüfung-nya.
Tapi cara terbaik untuk melewati dia jelas lewat student college-nya. Tapi secara teoritis bisa tanpa student college. Betul. Berarti artinya ketika teman-teman si calon mahasiswa tersebut ikut studi call di sebuah kampus di Berlin misalnya, terus dia sebagai eksternal atau orang luar dari studi call Berlin tersebut, dia berhak saja untuk ikut ujian akhirnya. Iya. Hanya melamar, mengajukan undangan, kalau undangan ujian akhir student college, datang di waktu yang ditentukan, ujian, lulus, dikasih. Sebetulnya ada tidak kuota untuk setiap negara setiap tahunnya mengikuti studi call di Jerman? Sebenarnya kalau kuota enggak ya, kuota ujian ya, kuota ujian tuh enggak, tapi secara rasional kayaknya nggak mungkin satu kota itu mengeluarkan undangan sebanyak misalkan 1000 undangan, tetapi daya tampung dia sebetulnya nggak lebih dari 100 gitu. Jadi mungkin dia akan keluarkan maksimal 400, 500 untuk menyaring 100 terbaik gitu. Jadi secara kuota, apalagi per negara, saya rasa nggak ada deh gitu. Mungkin ada student college yang mungkin kecil, atau maksudnya kelasnya itu nggak banyak, dia pengen lebih berwarna gitu, jadi dia menseleksi dari Indonesia maksimal 2 atau 3 terbaik, setelah itu dicampur dari Brazil yang terbaik, dari Argentina yang terbaik. Mungkin sah-sah aja kalau 1 atau 2 student college menerapkan ketentuan seperti itu, tapi secara umum enggak sih. Oh, berarti ada semacam ranking pada saat ujian masuk. Yes, itu ada. Diterima itu misalnya top sekian, baru bisa masuk mengikuti studi call di kampus itu ya. Yes. Oke. Ya berarti tadi sudah dijelaskan bagaimana langkah demi langkah sebetulnya ya secara tidak langsung untuk daftar ke sebuah studi call di Jerman. Pertama tentu saja kita harus memeriksa apakah ijazah SMA kita juga katakanlah berhak untuk kuliah di Jerman atau tidak. Kemudian yang berikutnya itu misalnya kita harus menghubungi Anabin ya kalau tidak salah ya. Ngecek sih lebih tepatnya, ngecek aja ada di situ, bisa dicek apakah SMA kita berhak student college atau enggak, atau bisa langsung nggak sih. Mungkin pertanyaannya agak unik ya. Saya nggak pengen student college gitu, bisa nggak sih? Bisa kalau misalnya sekolahnya kan ada sekarang tuh SMA yang berstandar internasional gitu, IB lah, International Baccalaureate. Mereka ini bisa masuk ke Jerman tanpa student college, tapi kemampuan bahasanya harus cukup gitu. Nah itu lain lagi sebetulnya porsinya. Ya kemudian langkah selanjutnya tentu saja kita bisa mencari informasi dari studi call tersebut, meskipun kemungkinannya juga tidak terlalu bagus ya. Ketika misalnya kita meminta informasi dokumen apa saja yang harus disiapkan, karena mungkin kita sendiri yang harus cari info kesana kemari. Betul. Kalau saya potong di situ, misalkan kita bahkan untuk melamar gitu, kalau melamar student college itu salah satunya yang kenapa melamar sendiri itu nggak semudah yang dibayangkan, karena setiap lamaran tuh dia juga punya trik tersendiri, tips and trick gitu. Jadi kalau kita melamar student college, yang kita lamar itu kebanyakan sebetulnya bukan ke student college-nya, tapi ke orang tua dari student college ini, yaitu universitas-universitas yang berada di satu negara bagian tersebut gitu. Nah, setiap universitas ini punya trik. Ada yang jurusannya, jadi yang kita lamar adalah misalkan saya ingin ngelamar ke student college Karlsruhe. Nah, yang saya ngelamar adalah saya mau kuliah dong di Karlsruhe jurusan biologi gitu. Nah, ntar dari Karlsruhe dia akan meneruskan ke student college-nya bahwa kamu nggak bisa masuk karena SMA kamu nggak cukup, tapi kamu bisa ngelamar ke student college, tapi kamu bisa ikut ujian masuk student college, kurang lebih seperti itu gitu. Dan setiap universitas ini punya tenggak buka per jurusan yang beda-beda gitu. Ada yang per semester dia buka kayak jurusan mesin, industri itu biasanya umum, tapi lebih spesifik kayak misalkan jurusan informatik, engineering atau apa gitu yang bukanya hanya setahun sekali gitu. Nah kalau timing kita salah ngelamar ke situ, ntar dia bilang oh nggak bisa, semester ini kita tutup gitu. Yang hal-hal seperti itu yang menurut saya cukup sulit ditemukan di internet gitu. Kalau kita nggak biasa
learning by doing gitu. Ya. Kemudian untuk mendaftarnya sendiri itu apakah kita perlu bantuan Uni ASIS? Oke, kalau Uni ASIS itu sebetulnya bukan apakah Uni ASIS bisa membantu kita atau enggak, tapi lebih ke apakah universitas atau student college yang kita lamar itu berafiliasi dengan Uni ASIS atau enggak gitu. Jadi dia bukan pilihan antara yes or no gitu. Jadi kalau memang dia berafiliasi sama Uni ASIS harus lewat Uni ASIS, kalau misalnya enggak berarti langsung. Nah, Uni ASIS kalau ada yang kurang jelas mungkin Uni ASIS dia kayak apa ya? Kayak agen lah atau organisasi yang ngurus lamaran-lamaran dari seluruh dunia untuk diteruskan ke universitas gitu. Jadi universitas itu terima bersih aja dari Uni ASIS, nggak salah lagi. Jadi yang lolos dari Uni ASIS dianggap udah lolos uji gitu. Tapi pastinya karena dia agen tersendiri ada biayanya. Pertama itu saya nggak tahu sekarang itu 75 euro, yang kedua, ketiga, keempat 30 euro. Keuntungannya cuma satu, dokumen yang diberikan ke Uni ASIS cukup 1 kopi aja, sisanya Uni ASIS bisa copy sendiri dan itu bisa dipakai untuk ke banyak universitas atau student college, gitu aja sih. Oke, tahapan demi tahapan sudah dilewati, terus kemudian kalau semuanya sudah dilewati sampai tahapan Uni ASIS tadi misalnya, baru si calon mahasiswa itu melamar apply visa ke kedutaan. Ya, setelah ada balasan dari Uni ASIS atau syukur-syukur ada bukti undangan untuk ujian dari student college-nya langsung, baru urus ke kedutaan. Oke, setelah itu baru dia bisa mengikuti Aufnahmeprüfung dari. Setelah itu mereka berangkat ke Jerman, lalu ikut Aufnahmeprüfung di student college yang dia lama. Ya, dan terakhir saja untuk ikut Feststellungsprüfung-nya. Betul, setelah Aufnahmeprüfung, student college, proses ini 1 tahun atau 1 semester, di ujungnya adalah Feststellungsprüfung. Ini yang lebih. Kalau dilihat dari persentase, misalnya pernah ada informasi tidak bahwa katakanlah calon mahasiswa dari Indonesia setelah mengikuti Stuttgart di Jerman selama 1 atau 2 semester itu lebih banyak yang berhasilnya atau lebih banyak yang failnya? Kalau ada 10 orang berangkat dari Indonesia ke Jerman mau kuliah gitu ya, mungkin 2 itu gagal di ujian masuk student college, lalu 2 berikutnya gagal di dalam student college itu sendiri sebelum Feststellungsprüfung. Jadi sekitar 40-50% biasanya gugur di sebelum masuk universitas itu sendiri gitu. Maksudnya gagal tuh bisa jadi dia ngulang berikutnya di semester berikutnya, tapi nggak gelar gitu, nggak mulus langsung 10 orang datang, 10 orang ini di semester depan atau di tahun depan semua di universitas, biasanya nggak, bisa hanya separuh. Dengan berbagai faktor. Dengan berbagai faktornya. Ya. Pada saat sebelum masuk Stuttgart sendiri, ataupun pada saat proses mengikuti Stuttgart-nya juga. Bahkan dari sebelum keberangkatan pun dia udah tersortir gitu. Ada yang telat nabung uang jaminan dan segala macam. Dari situ udah mulai tersortir sampai yang benar-benar nanti lulus kuliah berapa persen dari 10 orang itu. Baik, berarti tadi disebutkan bahwa ini baru juga untuk saya bahwa Stuttgart itu ternyata kalau menurut teman saya Alwin ini tidak wajib gitu ya, dan itu kan hanya sebuah jembatan saja untuk memasuki dunia kampus. Baik, terakhir barangkali ada saran atau semacam closing statement untuk para pelamar nantinya atau calon mahasiswa dari Indonesia yang ingin Stuttgart di Jerman. Iya, saran saya yang paling utama adalah persiapkan bahasanya sebisa mungkin, belajar bahasa sebanyak mungkin, semantap mungkin tuh di Indonesia. Setelah itu datang ke sini untuk pemantapan, 1 sampai 4 bulan, 5 bulan untuk pemantapan bahasanya. Setelah itu jumlah undangan, kalau mau student college ke sini, jumlah undangan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena itu memperbesar peluang kita untuk lulus, sekalipun tempat ujian itu jauh gitu, kayak di Konstanz, kayak di mana lagi ya, Karlsruhe gitu. Mungkin di situ justru nggak banyak orang Indonesia yang niat gitu untuk lulus ujian di sana gitu.
itu, lalu coba pelajari, kan sekarang banyak bacaan gitu di internet, coba disaring gitu yang mana yang masuk akal, di cross check sama teman, di cross check sama kenalan di sana, yang mana yang paling masuk akal, jangan cuma yang bagus-bagusnya doang diambil gitu. Misalkan contoh sederhana, kuliah di Jerman itu bisa sambil kerja gitu. Wah, kayaknya gampang gitu, kuliah sambil kerja gitu. Ternyata kalau kuliah di Jerman aja udah lumayan susah gitu, tingkat kegagalan cukup tinggi, berarti kalau kuliah sambil kerja itu susahnya udah pasti di atasnya gitu. Jadi logika-logika sederhana ini yang mungkin nggak tertulis dengan baik gitu, atau terjabarkan dengan baik di internet gitu. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya.